Oke, ini kalau teman-teman tertarik mobil bahan 30 jutaan, ini ada nih di depan kita masih terkategori B. Luar biasa Pak Haji. Gaspol. Dapat unit Pak? Dapat 2. Luar biasa. Keren Pak Haji, mantap. Siap. Mobil bekas nabrak nih dilelang di sini, cuman kondisi sisanya katanya sih masih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Hibit. Jadi kalau emang teman-teman cari ini Balai Lelang Hibit nih, nanti langsung aja Google Map ya. Lelang setiap hari Jumat siang jam 1 atau jam 2 sampai dengan selesai. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita. Teman-teman langsung ikutin video Dozo 21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita ini ada Xpander, langsung kita screening aja. Ini adalah Mitsubishi Xpander GLX ya, 1500 cc 2019 nih guys, dengan odometernya di 68 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2021 atas nama PT, dan sayang nih SPH-nya nggak ada. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di harga 148 juta rupiah. Ini yang tipe GLX-nya, velgnya masih kaleng seperti ini ya guys ya. Dengan kondisinya sih catnya masih cukup oke. Di bagian sisi-sisi nih ya baret-baret pemakaian aja. Ini X dari perusahaan dan kondisinya sih masih terbilang cukup presisi. Nah kalau kita cek di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya sama sekali. Dan ini ada sedikit penyok nih guys di bagian backdoornya. Nah, ini harus sedikit di repair nih karena sudah kelihatan banget ya. Dan oke, kalau kita cek di bagian interiornya masih cukup bersih ya. Trimnya beige seperti ini bawaan pabrikannya, dengan bagian konsol tengahnya sudah ada wood panel. Oke, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander GLX 1500 cc tahun 2019 nih guys. Dan ini di open di 148 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, lanjut di sini ada BRV. Ini adalah Honda BRV 1500 cc tipe E guys, tahun 2017, manual transmission. Sayang nih odometernya sudah di 334 ribuan nih guys. Pajak mati di Januari 2022, eksteriornya C, interiornya masih B, mesin terkategori di C. Dan ini di open di harga 118 juta rupiah. Coba kita screening dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya nih, kalau kita lihat ya, ini masih kondisi oke sih. Bagian catnya masih butuh dicuci dan poles lagi, masih keren nih guys. Headlampnya sih agak sedikit mengusam, fog lamp juga masih cukup lah kalau gue bilang. Velgnya ini sudah two tone color dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60% ya, jadi masih cukup oke. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari BRV. Stop lamp masih oke banget ya, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ada beberapa lecet-lecet pemakaian aja di sebelah kiri dari bempernya. Kalau ke bagian sebelah kanannya masih cukup oke sih kalau gue bilang ya. Coba kita intip di bagian interiornya. Untuk setirnya karena udah 300 ribuan kilometernya, sudah menipis. Ya, ini manual transmission, kondisi interior sih masih kategori cukup. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan BRV guys. Di depan kita nih ada Honda BRV tipe E 1500 cc tahun 2017, manual transmission. Dan ini di open di harga 118 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E 1200 cc tahun 2019, odometer masih di 26 ribuan. Sayang STNK-nya nggak ada dan belum dicek di Samsat online. Eksteriornya masuk ke kategori kurang ya, interiornya masih B katanya, mesin juga masih B nih guys. Di open di harga 96 juta rupiah. Kalau di bagian eksteriornya banyak perbaikan ya di bagian depannya. Ini sudah bekas laka, dengan misalnya estimasinya teman-teman masuk, terus pajaknya bisa dihitung. Kalau di sini sih platnya tertulisnya L, cuman teman-teman nanti cek lagi dokumennya lebih lengkap di Autobit. Kalau untuk ke bagian belakangnya sih fender ini juga agak sedikit kurang presisi sama panel pintunya. Nah kalau kita cek di bagian belakangnya nih, stop lamp sih masih oke, belakangnya masih normal banget ya. Oke, kita intip di bagian interiornya, ini masih bawaan pabrikannya. Untuk trimnya ini masih oke banget, warnanya cerah seperti ini, warna agak putih dan masih bersih. Terus di bagian plafon masih oke, konsol tengah masih oke, head unit masih bawaan pabrikan, double din belum monitor ya. Nah kalau kita lihat apron sebelah kanannya ini sudah nggak ada, tapi mesin sih kondisinya masih oke, radiator katanya juga masih oke.
Oke guys, di depan kita nih ada Honda Brio Satya nih, tipe E1200cc, manual transmission tahun 2019. Di open di harga 96 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, berikutnya ada mobil LCGC, langsung kita coba screening aja. 50 jutaan, Daihatsu Ayla X tahun 2016 manual transmission dengan odometernya di 97 ribuan. Pajaknya sayang mati di bulan Maret 2020 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya B, mesin terkategori C, dan ini di open di harga 54.500.000. Nah, kalau di bagian eksterior, velg masih OEM dari bawaan Ayla-nya, kondisi ban kurang lebih 40%-an. Lanjut guys, kita cek di sisi belakangnya. Tapi kondisi di belakang ini masih cukup oke guys. Oke guys, kita lihat di bagian interiornya. Ini untuk di bagian armrest wajar ya, ada beberapa kusam di bagian door trimnya. Interior masih terkategori cukup baik. Oke, buat teman-teman nih yang nyari mobil LCGC, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X 2016 manual transmission, di open di harga 54.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, kita langsung cek nih, ada Reborn di depan kita. Ini kayaknya baru masuk nih, langsung kita review aja ya. Toyota Kijang Innova 2000cc tipe G ya. Ini tahun 2017 manual transmission. Odometer di 87 ribuan, pajak Oktober 2022 atas nama PT. Eksteriornya C, interior B, mesinnya terkategori di B, dan ini di open di 215 juta rupiah. Nah, ini kalau kita cek, ini adalah XPT dan masih terawat nih kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya pun juga masih oke di bagian fog lamp. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50-60% ya. Banyak water spotting memang di bagian bodinya, tapi nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Di bagian belakang stop lamp sama reflektornya masih oke. Ini dengan ada beberapa baretan-baretan pemakaian di bagian bumper kanan bawah dan juga sebelah kirinya nih. Nah, untuk di bagian joknya ini ditutup dengan sarung warna hitam dengan kondisinya agak sedikit sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya ini masih durable, masih oke. Plafon agak sedikit kotor termasuk di bagian door trimnya, dan di bagian interior nih masih terkategori cukup lah untuk mobil keluarga, masih enak banget nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang lagi nyari Reborn, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G 2000cc tahun 2017 Reborn manual transmission, dan ini di open di 215 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, ada mobil compact nih di depan kita, langsung kita screening. Ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200cc automatic transmission dengan odometernya di 47 ribuan. Pajak Februari 2022 atas nama PT juga. Eksteriornya C, interior B, mesin B nih guys, dan ini di open di 105 juta rupiah. Kita langsung coba screening dulu. Untuk di bagian eksterior ya, ini cuman kusam debu aja, jadi kalau dicuci steam dan dipoles ini masih oke lagi. Headlamp masih cukup oke. Velg nih udah two tone color seperti ini, dan kondisi bannya ya ini kurang lebih sekitar 60%-an. Nut-nutnya di samping kanan ini masih terbilang cukup presisi. Kondisi sih masih oke, hanya butuh dicuci steam nih guys kalau mau oke lagi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, hanya butuh dicuci lagi nih. Masih oke sih kalau menurut gua. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Sudah automatic transmission, head unit masih bawaan pabrikan. Joknya nih sarung untuk plafon, door trim masih cukup baik. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Mitsubishi Mirage GLS 1200cc automatic transmission tahun 2017. Di open di 105 juta, dan kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, ada Camry guys, V2500cc tahun 2014. Automatic transmission dengan odometernya di 72 ribuan. Pajak mati di September 2021. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategorinya di B nih guys, masih oke. Di open di 215 juta rupiah. Coba kita screening. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 50-60%. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Jadi harus butuh di repaint lagi dan di repair body lagi nih guys, untuk di bagian bumper aja sih. Oke guys, bagian interior joknya sudah warna krem seperti itu, agak sedikit kusam aja, hanya butuh di salon. Sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah dan juga armrest di bagian door trimnya. Oke sih kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang nyari Camry di 2500cc 2014 nih guys, automatic transmission. Di open di 215 juta rupiah. Coba. Oke guys, di depan kita nih ada dua Fortuner yang sama ya, VRZ. Kita coba screening aja dulu nih, harganya sama dan juga tahunnya pun sama nih guys. Toyota Fortuner 2400cc VRZ ya, tahun 2018, sama-sama automatic transmission. Odometernya masih di 50 ribuan sama 60 ribuan. Dengan pajak sama-sama masih hidup di bulan November, sama-sama atas nama PT. Eksterior
Interiornya C, interior B, mesin B, dan ini di open sama-sama di harga 375 juta rupiah. Kalau di bagian eksteriornya memang terlihatnya kotor, agak-agak kusam nih, butuh cuci poles lagi guys. Yang di belakang juga nanti akan kita sedikit review. Dengan kondisinya di bagian velg nih masih OEM, two-tone color ya bawaan dari Toyotanya. Bannya ini kondisi di sekitar 60%-an. Nat-natnya nih masih terbilang cukup presisi. Nah ini adalah bagian kondisi dari belakang VRZ. Ini di bagian stop lampnya juga masih cukup baik nih guys. Nah unit satunya pun juga mirip-mirip ya, eksteriornya agak sedikit kusam, butuh dicuci steam dan dipoles. Ini bannya ini agak cukup tebal ya, 70% dengan velg yang sama OEM dari bawaan Toyotanya. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, sama mirip-mirip. Nah ini banyak noda-noda water spotting. Ya ini kayaknya lama kejemur ya, lama nggak jalan nih mobilnya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari VRZ. Udah premium leather ya untuk di bagian joknya, kulitnya, konsol tengahnya, dan juga di bagian door trim juga masih oke banget nih guys. Plafon masih cukup oke walaupun ex operasional PT, tapi interiornya nih masih cukup apik. Oke, ini guys, Fortuner VRZ nih. Ini ada 2 unit untuk saat ini dan masih ada beberapa unit lainnya dengan mirip-mirip seperti ini ya. Masing-masing di open di harga 375 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, lanjut guys. Di sini ada Terios R nih. Kita langsung coba screening aja. Automatic transmission tahun 2016. Odometernya di 73 ribuan dengan pajak mati di bulan Oktober 2022 atas nama PT. Eksterior masuk ke kategori C, interior B, mesin B. Dan ini di open di harga 135 juta rupiah. Nah kalau di bagian eksterior ini ada beberapa banyak noda water spotting yang butuh dicuci dan dipoles lagi di bagian panel-panel bodinya. Tapi di bagian lips bumpernya ini ada beberapa yang harus di repair ya, karena kayaknya pernah nyundul di bagian bawah, ada baretan kasar. Ini di velgnya masih single tone color, tapi masih bawaan OEM dari Daihatsu-nya dengan kondisi ban kurang lebih 60%-an. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang. Kalau kita cek ini adalah Terios R automatic transmission. Di bagian belakang masih ada ban serepnya, tapi tutupannya nggak ada. Stop lamp masih cukup apik nih guys. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Untuk di bagian joknya nih masih sarung bawaan pabrikan, agak sedikit sobek-sobek, tapi nggak terlalu parah ya, agak lecek aja, tapi masih cukup oke lah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Otobit. Ini adalah Daihatsu Terios R automatic transmission tahun 2016 guys. Di open di 135 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, lanjut ke belakang nih guys. Ada blind fan, masih cukup oke sih kalau menurut gua. Kita langsung coba screening aja. Daihatsu Grand Max blind fan ya, 2016 manual transmission dengan odometer sudah di 170 ribuan. Pajak masih 2022 besok nama PT. Di open di harga 60 juta rupiah dan ini kayaknya masih cukup worth it ya, 2016 loh guys. Untuk di bagian eksteriornya belum ada bekas-bekas kusam stiker ya. Velg masih kalengan seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Ini nat-natnya masih terkategori cukup presisi, hanya ada beberapa penyok nih, baret nih kayaknya bekas nabrak di sini. Ya butuh di repair sedikit aja. Terus ini di bagian pegangan atau plastik dari listnya di bagasi sudah patah, harus cari gantiannya. Kalau teman-teman lihat ini sudah mengarat ya tulangannya, jadi ya itulah kondisinya. Interior sih masih cukup oke. Kalau gue bilang plafon sih masih cukup bersih nih sebenarnya, mobil operasional. Cuman interior ini masih cukup oke guys. Nah ini nih buat teman-teman yang lagi nyari blind fan, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max blind fan 2016. Di open rencananya di harga 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, kita agak melipir ke belakang, ada warna merah, mobil 30 jutaan seperti apa nih, coba kita screening nih. Ini mobilnya yang ada di depan kita, Ford Fiesta 2011 manual transmission dengan odometernya di 120 ribuan guys. Sayang nota pajaknya nggak ada. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C, mesin C. Ini diopennya di 37 juta rupiah. Kalau kita dilihat di bagian eksteriornya, ini catnya sudah ngemit seperti ini ya. Headlamp sudah kusam banget di sebelah kirinya, yang sebelah kanan sudah pecah nih guys. Jadi headlampnya harus cari gantiannya. Di bagian bodinya, hoodnya nih atau di kap mesinnya, catnya sudah, kalau gue bilang udah rusak lah ya, sudah ngemit. Ini adalah di bagian kacanya, silen-silennya nih pernah dibongkar. Ya, kacanya juga ada yang retak nih guys. Nah ini kalau kita cek di sisi bagian belakang, tapi ya ini masih agak kusam ya kalau misalnya kita lihat di sini. Nah ini kalau kita cek di bagian interior agak sedikit kusam aja sih guys, tapi di bagian jok, door trim ini masih cukup sih, plafon juga masih cukup. Oke, ini kalau teman-teman tertarik mobil bahan 30 jutaan, ini ada nih di depan kita Ford Fiesta 2011 manual transmission, diopennya di harga 37 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys.
Oke guys, juga ada unit-unit stok nih di sini, ada Panther ya. Ini kayaknya Panthernya tipe yang LV nih. Tahunnya kayaknya 2016-an nih guys. Ini adalah mungkin ex operasional dari PT. Rencana akan ada 2 unit seperti ini. Dan sisanya masih ada beberapa reborn nih guys. Ini semuanya juga XPT di sini. Nah, sisanya nih ada beberapa unit-unit stok dari Luxio. Terus juga ada macam-macam ya. Tadi juga ada truk nih, truk dump truck yang double seperti ini nih. Dan ini belum dilelang, dan ada beberapa unit-unit dari X Laka juga di sini. Dan ini juga ada unit-unit yang masih bisa beroperasional, unit-unit yang masih mulus. Banyak nih guys di sini guys. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Otobit untuk next event lelangnya kapan, unit-unitnya apa aja. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan informatif nih buat teman-teman semua. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye. Ini adalah Daihatsu Ayla X 1000 cc ya, 2016 manual transmission dengan odometer di 92 ribuan. Pajak mati di Mei 2020. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 52.500.000 kita. Untuk di bagian eksteriornya oke ya, kalau menurut gue ya, hanya kotor aja dan butuh cuci poles lagi. Velg sudah gantian. Ini ala-ala TE37 dengan bannya lumayan nih, semi slick guys, Campiro. Jadi kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 40-50%. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stolosan banget ya, emblemnya dilepas semua di sini, mufflernya sudah gantian, racing seperti itu, jadi dipoles oke lagi nih kalau menurut gua. Oke, sedikit agak gelap sih di bagian interiornya nih, masih cukup oke sih, kayaknya pemakaiannya memang agak rapi nih orangnya yang sebelumnya. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Ayla X 1000 cc ya, tahun 2016 manual transmission. Open di harga 52.500.000. Teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Otobit guys. Di depan kita ini ada Honda Mobilio tipe E, manual transmission tahun 2019 dengan pajak mati di Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior masih B nih, dan mesin juga terkategori masih B. Ini di open cuma 123.500.000 nih guys, jadi masih termasuk harga bajong nih kalau menurut gua. 2019 soalnya. Ini 2019, headlampnya sudah beda, mengandalkan Pro J dan multi reflektor. Fog lamp juga masih oke. Untuk di bagian velg sudah two tone color seperti ini, dengan kondisi ban masih kurang lebih sekitar 60%. Nah, lalu kita cek nih di bagian kondisi sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Dan ini kondisinya masih cukup mulus untuk di bagian back door ya, catnya masih oke banget nih. Oke, kita cek di bagian interiornya. Head unitnya sudah double din dengan joknya nih warna beige seperti ini, masih kondisi oke sih, masih rapi. Interior masih terkategori cukup rapi sih kalau menurut gua nih guys. Oke nih buat teman-teman nih yang tertarik dengan Mobilio, ini 2019 manual transmission dengan odometernya masih di 15 ribuan guys. Ini di open di 123.500.000. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Grand Livina. Kita langsung cek 40 jutaan. 2011 automatic transmission, odometernya di 130 ribuan, pajak mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Eksterior ini agak kusam ya, headlampnya juga sudah agak mengusam, jadi agak susah untuk diservis, tapi ya masih bisa dipakai lah. Velg sudah gantian, bukan bawaannya lagi, dengan kondisi bannya oplosan ya sekitar 30% lah kurang lebih. Lanjut di kondisi sisi belakangnya, ini yang sudah tambahannya sudah dilepas, dan jadi meninggalkan bekas seperti ini nih yang harusnya dihilangkan sih, sayang ya. Dihilangkan jadi kusam seperti itu, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti sih guys.
Oke guys, sedikit kita cek di bagian interior ya, masih terkategori cukup ya untuk jok, door trim, dashboard, plafon ini masih terkategori cukup. Ini masih oke sih kalau menurut gua, bisa tinggal pakai aja. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina di tahun 2011 automatic transmission. Ini di open di 47.500.000. Teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Oke, yang nyari double cabin guys, udah turun harga nih, lumayan turun harganya sekitar 40 jutaan. Langsung aja, di depan kita nih ada Toyota Hilux 2500 cc tipe G ya, double cabin, 4x4 guys, 2014 manual transmission. Odometer di 140 ribuan, jak mati Oktober kemarin 21 atas nama PT ya, exterior C mesin B. Ini sekarang di open di 220 juta rupiah. Ini pernah kita review pas harganya masih di 260 jutaan. Dan ini masih cukup baik sih kalau gue bilang di bagian eksteriornya ya, hanya kusam dan kuning-kuning aja, jadi butuh dipoles lagi. Ini masih bawaan dari Toyotanya dengan kondisi bannya ini sudah diganti Bridgestone Dweller ya yang tipe AT, dan isinya ya kurang lebih sekitar 40-50% untuk bannya. Nah, untuk di bagian belakangnya sudah dikasih carry boy penutup ya, dan sudah ada kacanya, dan kacanya pun yang belakang sudah defogger. Jadi ini di bagian baknya sudah ada penutupnya, pun nggak bisa ada passengers nih di bagian belakang. Oke, kita cek di bagian interiornya. Ini head unit sudah double din tapi belum monitor. Bawaan pabrikannya sudah tuas 4x4 ya. Di sini ada. Lalu plafon masih oke, interior sih masih terkategori cukup baik guys. Jadi oke guys, di depan kita nih ada Toyota Hilux 2500 cc G wheel drive atau 4x4 2014 manual transmission. Dan ini sudah turun harga 40 jutaan jadi di 220 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Lanjut di posisi belakangnya ada Luxio tipe D manual transmission tahun 2016. Ini odometernya di 240 ribuan. Pajak manual 2022. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di B. Rencana di opennya di 90 juta rupiah. Nah kalau kita cek di kondisi eksteriornya, nah di bagian bumpernya, lipsnya ini ya sudah agak kusam, harus di repair body sih kalau menurut gua. Headlamp yang sebelah kiri sudah mengusam, yang sebelah kanan masih kategori cukup. Velg ini sudah gantian nih, agak belang-belang velgnya, yang belakang Honda, yang depannya juga velgnya juga nggak tahu velg apa. Intinya kondisi bannya juga oplosan. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp sebelah kanan masih oke, tapi yang sebelah kiri sudah ada pecah. Bumper juga sudah ada pecah, jadi harus di repair lagi. Backdoornya juga sudah agak kurang apik ya, jadi harus ada repair body lagi. Wiper ini sudah patah nih guys, jadi harus diganti. Ya beginilah kondisinya. Kalau teman-teman tertarik, ini adalah Daihatsu Luxio 1500 cc yang tipe D 2016 manual transmission. Di open di harga 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung ya cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke, next berikutnya ada Terios DX tahun 2012 tipe tertinggi ya pada masanya. Ini manual transmission dengan odometernya di 162 ribuan. Pajak sayang nih mati di November 2019. Eksteriornya C, interior C mesin C, tapi ini di open di 77 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya juga agak sedikit kusam, tapi butuh dicuci poles lagi. Ini akan terlihat tampak oke. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban ya kurang lebih 40%-an. Ada baretan kasar ya kalau teman-teman lihat nih di bagian bumpernya, dan juga tidak presisi. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop kondisi ban serep juga masih ada. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan stop lamp-nya masih cukup oke nih guys. Oke nih sedikit kita intip di bagian interior. Joknya trim bawaan pabrik masih oke banget. Terus door trimnya ini masih terbilang cukup oke. Plafon masih terbilang cukup juga. Interior overall sih masih terkategori cukup ya guys. Oke nih teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX tahun 2012 nih guys, manual transmission. Ini di open di 77 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman dan estimasinya masuk nih, langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, ada lagi nih, ada Honda Accord CR2 ya atau CR2 2400 cc VTIL. Ini 2013 tahunnya dan ini automatic transmission. Odometer di 94 ribuan, pajak manual di 2022 atas nama PT. Dan eksteriornya C, interiornya B, mesin terkategori masih B nih guys, di open di 260 juta. Velg ini masih OEM dari bawaan Hondanya, sayang di bagian sebelah kiri depan sudah baret-baret dan dop velgnya sudah nggak ada. Bannya kondisinya masih kurang lebih di 70-80%. Ini masih oke banget, bannya bawaannya Michelin. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih cukup baik. Ini kondisinya butuh dicuci poles lagi karena warna hitam, jadi baret-baret kecilnya kelihatan banget ya, atau baret-baret rambutnya. Nih kita langsung cek di bagian interiornya. Ini adalah di bagian joknya kulit ya, trim bawaan pabrik agak premium leather tapi agak kusam, butuh di salon lagi. Ini adalah layout dari dashboardnya dan kondisinya di plafon juga masih bersih. Kondisi di bagian jok belakang juga masih oke.
Nah nih teman-teman yang nyari mobil premium, di depan kita ada Honda Accord nih guys, CR2 ya atau CR2 2400 cc VTIL tahun 2013. Ini automatic transmission dengan open di harga 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys.